Assalamualaikum. Bersiap dulu. Bersiap. Bersiap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sekarang Ibu akan mengabsen dulu ya. Apa semuanya hadir hari ini? Afil Isyanda, Ahmad Farida, Ahmad Dahri, Alfan Syakir. Sekarang mari kita mengenali P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan juga Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Ini merupakan proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Kenapa dikatakan P5? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ada berapa? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Dia ada 6 nih pelajar Pancasila. Kemudian kalau profil pelajar Rahmatan lil Alamin ada berapa? Ada 10. Yang pertama, ta'adub. Kedua, muwasatanah, tawazun, i'tidal, musawah, syura, tasamu. Yang terakhir adalah tatawur wa ibtikar. Mari kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Mengangkat tema Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya ya, yaitu dengan nama Project Don't Bully, Be a Friend. Nah, apa artinya itu? Jangan bully, jadilah teman. Karena kita semua sama ya, seperti itu ya. Jangan ada yang membeda-bedakan. Kenapa sekolah kita tertarik untuk mengangkat isu ini? Karena di Aceh sendiri pernah terjadi kasus bullying dan mengakibatkan meninggal dunia hingga tewas ya. Nah, untuk menghindari isu-isu seperti itu di sekolah kita, maka sekolah kita mengangkat proyek dengan nama Don't Bully, Be a Friend. Nah, tujuan daripada proyek kita ini apa? Jadi melalui rangkaian kegiatan proyek, peserta didik mampu yang pertama sekali adalah menunjukkan akhlak pribadi dengan berani dan konsisten menyampaikan tentang bahaya bullying, juga konsekuensi dari bullying baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan akhlak kepada sesama manusia dengan menghargai perbedaan sebagai faktor dari timbulnya bully dan memandang manusia itu sama di hadapan manusia lainnya. Kemudian
Yang selanjutnya adalah peserta didik mampu bernalar kritis dalam mengklarifikasi serta menganalisis gagasan dan informasi yang kompleks dan abstrak dari berbagai sumber. Kemudian kreatif, ya, peserta didik harus kreatif menghasilkan karya berupa kampanye anti bullying atau perundungan. Sedangkan tujuan dari profil pelajar rahmatan lil alamin di proyek ini adalah yang pertama sekali berkeadaban atau ta'adub, dengan menunjukkan sikap sopan santun kepada siapapun, menghormati dan menghargai yang lebih tua, serta menyayangi yang lebih muda. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan. Jadi peserta didik memiliki keteladanan atau qudwah dengan mengambil inisiatif, mengajak dan mendorong orang lain dalam kebaikan. Nah, sekarang kita akan membuka diskusi tentang apa itu bullying atau perundungan. Ibu akan membagikan sticky notes, kemudian kalian akan menuliskan jawaban, dan setelah kalian menuliskan jawaban, kalian akan menempelkan jawaban kalian di tempat yang sudah disediakan. Setelah kalian tulis jawabannya, kalian akan menempelkan di tempat yang sudah disediakan. Nanti kita akan membaca sama-sama, ya. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan membacakan jawaban dari kalian secara acak, ya. Bully adalah mengejek, menghina, dan memukul orang yang tidak ada salah apa-apa. Orang dibully, meminta uang, dipukul, meminta semua yang berharga, dan orang tersebut sampai menangis. Bully adalah menghina, mengejek, dan memukul orang-orang yang tidak salah apa-apa. Jawaban selanjutnya adalah bullying itu adalah merendahkan harga diri orang. Contohnya menghina, mengejek, dan lain-lain. Bullying itu bisa melukai hati seseorang, menghina, mengejek, memukul, membegal lagi. Bullying itu menghina seseorang dengan nama yang jelek, menindas, ngambil barang yang tidak diizinkan oleh pemilik secara paksa, kemudian memukul seseorang. Rata-rata jawaban kalian sudah benar. Ibu mau tanya, apakah selama ini kalian pernah mengalami bullying? Diejek, dihina saya, mengatakan nama orang tua dan lain-lain. Kamu sedih gak? Kadang-kadang sedih. Nah, sekarang yang lagi seperti itu, ya. Nah, berikutnya Ibu akan menayangkan video tentang bullying atau perundungan. Silakan kalian simak penyebab daripada bullying, ya. Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak, biasanya dilakukan terhadap anak-anak yang cenderung lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah, yaitu usia SD sampai usia SMA. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan, biasanya akan dilakukan bullying secara emosional. Sedangkan pada laki-laki, biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Ada juga yang namanya cyberbullying, yang mana cyberbullying ini bisa juga dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Beberapa jenis bullying antara lain: 1. Fisik, yang menggunakan kontak fisik, yaitu ketika seseorang memukul, mendorong, menendang, atau menghancurkan barang-barang miliknya. Yang kedua, verbal. Bullying jenis verbal merupakan tindakan yang mengarah pada perkataan yang melecehkan, komentar-komentar yang tidak pantas yang tujuannya untuk menyakiti dan merendahkan orang lain. Yang ketiga, bullying secara psikologis dan sosial, termasuk menyebarkan rumor, membuat seseorang dikucilkan, ataupun menjauhkan orang lain dari kelompok sosialnya. Yang keempat, dan yang paling sering ditemukan di zaman sekarang adalah cyberbullying, yaitu bullying yang menggunakan dunia maya. Biasanya lewat email, website, media sosial, hingga pesan-pesan singkat. Atau bisa juga dengan memposting video-video tentang orang tersebut
yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi orang itu. Nah, itu tadi informasi mengenai bullying. Selanjutnya kita akan menonton video kedua. Apa itu bullying dan jenis-jenis bullying ya. Mohon disimak lagi ya. Nanti kalian akan menuliskan pemahaman kalian. Bullying secara verbal adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan. Bullying jenis ini akan menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, gosip, dan sebagainya. Bullying secara fisik adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Perilaku ini dapat berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas. Bullying secara relasional dapat berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Bullying secara elektronik adalah bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, email, SMS, dan sebagainya. Nah, berdasarkan tayangan video tadi, menurut pemahaman kalian, apa itu bullying dan ada berapa jenis-jenis bullying? Ada 4. Apa saja? Nah, sekarang dituliskan pemahaman yang kalian dapatkan melalui tayangan video itu di bukunya masing-masing. Oke, baiklah, sudah selesai ya. Kita akan melakukan ice breaking dulu untuk menyegarkan suasana kita kembali. Baiklah, semuanya berdiri dulu. Kita akan melakukan ice breaking untuk menyegarkan kembali suasana belajar kita ya. Tepuk tangan anti bully. No bully. No bully. Tidak mengejek, tidak menghina, menghormati, berprestasi. Yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu semuanya, mari kita memulai project kita Don't Bully, Be a Friend. Itu tema project kita. Membuat satu project kampanye anti bullying di kertas karton. Ya, sudah siap ya? Nah, silakan dibagikan kelompok dulu. Bagaimana? Sudah siap? Oke, setelah siap kita langsung kampanye ya. Bagaimana kelompok ini udah siap? Siap Bu, sedikit lagi Bu. Setelah siap kita langsung kampanye ya. Kelompok ini udah siap? Oke. Udah? Kami dari kelompok Al-Qasam mempersembahkan hasil proyek P5 kampanye anti bullying, don't bullying, the offend, aksi bijak orang bullying, dapur kebaikan. Kami dari kelompok Nurdin Cahaya Agama mempersembahkan hasil proyek kelompok kami yaitu proyek P5 PPRA Don't Bully, Be a Friend. Kampanye anti bullying kami yaitu 1. Komitmen stop bullying sekarang. Kami dari kelompok Palestina mempersembahkan hasil proyek kelompok kami P5 PPRA
melalui pertanyaan berikut ya. Baiklah anak-anak ibu semuanya, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup kegiatan belajar kita dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.